Ya, silakan kakak cantik, ada yang mau ditanyakan? Ya, seperti ini. Halo kakak sebelumnya. Ya, halo. Saya ingin bertanya. Salam kenal dulu ya. Ya, salam kenal cantik. Saya ingin bertanya. Mbak Mikena meyakinkan bahwa Yesus Sang Pencipta ya. Saya ingin bertanya tentang Yesus. Yesus itu sebenarnya siapa? Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta segala sesuatu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam Dia. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dialah Sang Juru Selamat. Yesaya 43 ayat 11, Lukas 2 ayat 11. Dialah yang awal dan akhir, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Wahyu 1:8. Dialah segalanya. Terus saya ingin bertanya lagi tentang Allah. Allah itu siapa? Di keyakinan Mbak Miki. Oke, Allah itu siapa? Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yudas 1:25. Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Allah itu namanya Yesus Kristus. Dialah Allah yang Esa, Tuhan kita. Dan Allah itu bukan siapa? Nama ya. Allah itu bukan nama ya, tapi generic name atau sebutan kepada yang kita sembah, namanya Yesus Kristus. Jadi Allah kita namanya Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak itu siapa? 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi Bapak itu siapa? Tuhan Yesus Kristus juga. Jadi satu, Tuhan itu Yesus, Bapa itu Yesus, Allah itu Yesus. Iya, Dia adalah satu. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Wahyu 19 ayat 16. Dialah penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 6. Jadi Dia segalanya. Dia adalah Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita, Juru Selamat kita, sahabat kita, ya. Dialah guru kita, Dialah gembala kita, Dialah segalanya bagi kita, gitu Mbak. Terus kan ada ucapan seperti ini. Setiap Mbak Mikana berucap selalu ada anak Bapa. Itu bagaimana? Tidak ada saya katakan seperti itu, anak Bapa. Kami anak Tuhan Yesus. Kami anak Tuhan Yesus karena Tuhan adalah Bapa kami. Terus berarti Yesus itu adalah Tuhan. Dan apakah Mbak Mikana meyakinkan sekali bahwa Dia itu Tuhan yang menciptakan segalanya? Ya, saya sangat yakin tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah Sang Pencipta yang sejati. Karena apa? Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan apa saja yang diciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6. Begitu sistematis, terstruktur, dan teramat baik. Dan bukti validasinya adalah seluruh dunia mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab. Karena Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 Dia berhenti dari penciptaan itu. Makanya hari ke-7 ya selalu weekend, hari istirahat, hari libur. Terus yang mematikan Yesus itu siapa? Dan yang menyalibnya Yesus itu siapa? Oke, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Ulangan 32 ayat 39, akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Yohanes 10 ayat 18, Tuhan berfirman, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Dia sendiri ya yang menghendaki supaya tubuhnya mengalami kematian, Dia sendiri juga yang membangkitkan tubuhnya sendiri. Sehingga Tuhan berfirman di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Seperti itu ya. Iya. Sebelum
dunia ini ada, dunia ini kan diciptakan oleh Yesus ya. Tuhan Yesus, ya betul. Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, Tuhan Yesus itu diciptakan oleh siapa dan di mana Tuhan Yesus sebelumnya? Oke, langsung pakai dalil aja ya. Kolose 1 ayat 16 sampai 17 ya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi tidak ada yang menciptakan Dia, Dia ada sendiri. Dia adalah Tuhan sejak dalam kekekalan. Dialah yang terlebih dahulu ada dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada dalam Dia. Terus kenapa Tuhan berbentuk manusia? Kan kalau misalkan Tuhan itu Dia tidak berbentuk dengan tidak menyerupai sesuatu apapun seperti yang Dia ciptakan. Dia kan menciptakan manusia. Dia menciptakan alam, menciptakan semuanya, menciptakan seluruh semua yang bernyawa di muka bumi ini. Nah, Yesus itu berbentuk manusia dan Dia mempunyai nyawa, sedangkan Dia mempunyai ruh. Nah, siapa yang membentuknya seperti manusia, seperti ciptaannya, dan siapa yang memberi Dia nyawa, dan siapa yang memberi Dia ruh dalam pada diri? Sebenarnya dari pertanyaanmu ini udah menjawab semua ya dari dalam Alkitab yang saya bacakan tadi. Tapi mohon maaf ya, tadi kamu mengatakan Tuhan itu kan tidak berbentuk, tidak menyerupai apapun. Nah itu kamu ambil deskripsi Tuhan dari mana? Karena di agama kami Allah itu tidak menyerupai sesuatu apapun yang Dia ciptakan, karena apapun yang Dia ciptakan itu adalah berbentuk. Apakah itu hewan, apakah dia itu manusia, ataukah makhluk hidup lainnya, itu yang Dia ciptakan, itu karena berbentuk. Tuhan ini. Lalu eksistensi Tuhanmu apa kalau tidak ada bentuknya dan tidak menyerupai siapapun? Lalu eksistensi Tuhanmu apa? Tuhan kami sudah ada sebelum ini ya. Tuhan kami itu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah ada. Dan Dia tidak menyerupai sesuatu apapun. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak menyerupai sesuatu apapun di muka bumi ini. Karena apa? Karena Dia yang menciptakan seluruhnya, yang Dia ciptakan itu berbentuk semua. Kalau Dia menciptakan hal-hal yang berbentuk, berarti Dia menciptakan dirinya sendiri. Seperti itu. Kan Dia ada. Bentar ya. Seperti ini Mbak, saya ingin bertanya satu lagi. Yesus itu diciptakan awal mulanya dari apa? Kenapa balik lagi ya ke pertanyaan yang itu? Kan saya sudah tunjukkan dalilnya. Tuhan Yesus itu kan sang pencipta segala sesuatu. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Artinya Dia tidak diciptakan, Dia sudah Tuhan sejak dalam kekekalan. Ya, itu sudah dari tadi saya sampaikan udah berapa kali ya. Masa kenapa bolak-balik lagi ditanyakan gitu? Nah, tolong tunjukkan datanya. Apa eksistensi Tuhanmu membuktikan Dia ada? Nanti saya tunjukkan. Ini saya mau bertanya lagi kan. Yesus itu mempunyai bunda, yaitu namanya Bunda Maria. Itu ya mohon maaf, jangan mengalihkan dulu. Oke. Supaya topiknya nggak berpindah atau melebar kemana-mana. Apa eksistensi Tuhanmu, cantik? Ya, sebentar ya. Ini saya beri fakta ya. Bentar ya. Mbak tadi ingin bertanya apa ini? Iya, eksistensi Tuhanmu itu apa kalau Dia tidak berbentuk, tidak menyerupai siapapun? Itu ada di Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ya. Sebentar ya.
Di situ kita bisa melihat ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang Maha Esa. Allah itu Maha Esa. Satu, tunggal, Allah Maha Esa. Ya. Allah sangat, Allah tempat meminta segalanya. Segala sesuatu kita memohon kepadanya dan kita meminta kepadanya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak diperanak dan Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tunggal, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai bapa, dan dia tidak punya keluarga, dan dia tunggal satu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, serta tidak ada sesuatu apapun setara dengannya dan tidak ada yang menyerupainya. Seperti itu. Jadi Tuhan itu esa, tidak ada menyerupai makhluk apapun, sedangkan dia yang menciptakan bumi ini dan menciptakan makhluk ini di dalam dunia ini, dia menciptakan segalanya yang menyerupai dan yang mempunyai ruh dan yang mempunyai nyawa. Dia memberikan nyawa, dia memberikan ruh, dan dia memberikan rezeki. Jadi Allah itu tidak setara dengan sesuatu apapun, dan Allah tidak menyerupai manusia. Seperti itu. Esa itu artinya apa, Mbak? Esa itu Maha Esa, Maha Tunggal, satu-satunya. Tunggal. Esa. Lalu itu kan artinya menunjukkan dia satu-satunya gitu. Lalu eksistensinya apa? Keberadaannya apa gitu? Yang saya tanya keberadaannya gitu loh, keberadaannya, eksistensinya. Nah, bentar supaya kamu paham. Nah, kalau di dalam Alkitab kan eksistensi Tuhan Yesus, keberadaannya, dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri ya. 1 Timotius 6:16. Dia adalah roh ya. Yohanes 4:24, 2 Korintus 3:17. Karena dia adalah roh, cahaya terang yang tak terhampiri, makanya manusia tidak mampu melihat dia. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Tetapi dia bisa menyatakan dirinya dalam wujudnya sendiri, di mana wujudnya itulah prototipnya kita. Itulah kenapa manusia ini makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal di antara semua ciptaan, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus. Jadi eksistensi Tuhan Yesus jelas, terbukti dia ada. Dia adalah cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa. Tetapi roh yang berkuasa, cahaya terang yang tak terhampiri itu, yang tidak bisa kita lihat, bisa menjadi terlihat ketika menampakkan wujudnya dalam tubuh, di mana tubuhnya itulah prototipnya kita. Itu adalah eksistensi Tuhan Yesus ya. Nah, yang saya tanya, eksistensi Tuhanmu apa gitu? Eksistensi Allah itu dia juga tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Apa yang kita bayangkan itu bukan Tuhan. Oke, apa yang tidak bisa kita bayangkan? Artinya deskripsi dari tidak ada dong, Mbak. Bukan tidak ada. Kita harus percaya ke yang gaib. Yang gaib ini istilahnya bukan setan, bukan pula yang namanya hal-hal gaib, jin atau setan, bukan. Karena Allah menciptakan jin juga dan menciptakan setan yang tidak terlihat. Tapi ini Allah Maha Kuasa. Allah itu tidak akan bisa ditembus oleh naluri manusia. Itulah Allah. Tapi kalau bisa manusia menembus seperti menembus sebagai nalurinya, itu bukan Tuhan. Karena dia itu nyata. Setiap kita memikirkan hal-hal sesuatu yang menembus naluri itu adalah Tuhan, itu bukan Tuhan. Karena Tuhan kita yang memberi akal kita dan Tuhan kita yang memberi naluri kita. Jadi kita tidak bisa jangkau Tuhan itu. Makanya dibilang di situ Allah Maha Kuasa. Kita manusia tidak bisa menjangkaunya. Iya, kalau dia nyata, Maha Kuasa, Tuhan lalu tidak eksistensinya apa? Tadi kamu bilang dia nyata tadi. Nyata, kita bisa lihat anugerahnya. Nyata itu bukan berarti kita harus melihat dia itu sebagai nyata di depan mata kita, tidak. Karena Lalu eksistensi dia apa? Kalau tadi kan kamu bilang dia tidak serupa dengan siapapun, tidak begini, tidak begitu, tidak begitu, semua tidak. Kalau semua tidak, Mbak, itu deskripsi dari tidak ada, Mbak. Bukan tidak ada, itulah Maha Kuasa. Nah, kalau Allah. ada, makanya eksistensinya apa? Itulah Maha Kuasa Allah, tidak bisa ditembus oleh pikiran manusia, tidak bisa ditembus. Eksistensinya adalah, ya. Keberadaannya apa gitu loh, yang Mbak? menciptakan manusia, dia menciptakan bumi. Mbak, gini aja, Mbak. Oke, kalau dia menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa?
Seperti ini aja. Mbak bisa melihat angin. Saya tidak bisa melihat angin, tapi angin itu termasuk zat gas dan kita bisa merasakan hembusannya. Iya, Ya. hembusannya kita rasakan ya. Ya, Nah, seperti oh itu. Tuhanmu jadi seperti angin. Bukan angin, seperti itu istilahnya. Allah menggambarkan sesuatu hal yang tidak nyata tapi bisa kita rasakan. Seperti itu. Nah, kalau angin kan Seperti memang nyata, istilahnya. Mbak. Dia termasuk zat gas dan kita bisa rasakan hembusannya gitu. Terasa di kulit kita gitu. Allah itu nyata dan kita bisa merasakannya. Allah itu nyata. Karena apa? Dalilnya itulah Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan seisinya. Itulah. Dirasakan dalam Allah tidak- seperti apa merasakannya, Mbak? Gimana? Merasakannya seperti apa kalau kita bisa rasakan? Mbak, seperti saya bilang tadi, Mbak merasakan angin, tapi Mbak tidak bisa melihat angin. Seperti itu. Tapi angin itu kan keberadaannya jelas, dia termasuk zat gas. Kan ada berapa macam zat? Bisa Ada melihat. 3, zat Kalau padat, udah zat jadi cair, gas, zat gas. kalau Kalau angin angin itu sudah termasuk zat menjadi gas. Kalau angin sudah menjadi gas, berarti dia udah bercampur. Sudah bercampur. Iya, tapi eksistensi dari angin itu kan kita tahu apa, dia zat gas. Nah, kalau eksistensi Tuhanmu apa, Mbak? Kalau betul dia nyata dan kalau betul dia maha kuasa dan memang ada. Mbak, yang memberi nyawa Mbak siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Yang memberi nyawa Tuhan Yesus Kristus itu siapa? Tidak ada, kan tadi saya sudah jawab di Kolose 1:16 sampai 17, dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dialah sang pencipta. Oke, Mbak, itu sang pencipta. Setiap yang menciptakan itu mempunyai nyawa. Setiap yang diciptakan. Dan seperti ini ya, Yesusnya Yesusnya Mbak bisa mati kan? Mati. Begini dulu, Mbak. Eksistensi Tuhanmu itu apa gitu, membuktikan dia memang ada loh, Mbak. Bukan mohon maaf, hayalan gitu. Bukan hayalan itu, Mbak. Itu fakta. Ya lalu apa? Mbak, saya tadi udah bilang, Mbak bisa merasakan angin tapi tidak terlihat. Dan Mbak, Angin jelas, Mbak, keberadaannya dia termasuk zat gas. nggak ada. Begini, Terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih. bentar ya. Ya silakan cantik. Mbak, bagi umat Muslim itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyerupai sesuatu apapun seperti Yesus. Karena apa? Karena Yesus pun itu Oh, jangan ini, Mbak. Mohon maaf, Mbak. Oh. Ya Allah Tuhan. Ampunilah dia. Mbak tahu nggak agamamu muncul di abad keberapa? Abad ke-7 kan? Nah, sebelum abad ke-7 agamamu muncul, Mbak, Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Mbak, tuh yang Mbak bilang tadi itu Dari agama- mana jalannya? Bukan. Allah yang menciptakan Tuhan Yesus, sedangkan agamamu aja muncul di abad ke-7. Nah, inilah kenapa saya hadir sebagai proyek teman-teman, karena ini sudah kesekian banyak kali ini selalu mereka mengklaim seperti ini. Pertanggungjawabkan, Mbak, ucapanmu itu. Saya akan tanggung jawab. Bentar ya, Mbak. Oke, begini. Agamamu kan muncul di abad ke-7, ya kan? Bukan Bagaimana- bukan agama yang muncul ke abad ke-7, bukan. Itu yang terus? muncul di abad itu adalah nabi kami, nabi akhir zaman dan nabi. Emangnya siapa yang beragama Islam sebelum nabimu? Dia adalah dia membawa ajaran Islam di akhir, membawa ajaran Islam di akhir. Siapa yang beragama Islam sebelum di abad ke-7? Atau abad ke-6? Siapa? Bagaimana? Siapa yang beragama Islam sebelum abad ke-6 atau ke-7? Nabi Adam agama Tunjukkan. Islam. Semua agama Islam. Adam. Adam agama Islam. Mbak. Gini aja deh ya, jangankan ke Tuhan Yesus terlalu jauh. Kalau memang Allahmu yang menciptakan manusia, Mbak, manusia diciptakan masa keberapa? Bukan ini. Kan Allahmu menciptakan dalam 6 masa. Manusia diciptakan masa keberapa? Allah menciptakan Nabi Adam terlebih dahulu. Itu manusia loh.
Ya, dia nabi sekaligus manusia. Menciptakan. Di mana tertulis bahwa Allah menciptakan Adam terlebih dahulu? Oh, sebentar ya. Dan juga Adam diciptakan masa keberapa? Kalau betul Allahmu yang menciptakan manusia, termasuk Adam, manusia diciptakan masa keberapa, Mbak? Jangan jauh-jauh ke Tuhan Yesus, Mbak ya. Tuhan Yesus itu terbukti Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, ada dan yang ada. Eksistensinya adalah cahaya terang yang tak terhampiri, ya, roh yang berkuasa. Tetapi dia bisa menampakkan dirinya kepada umat ciptaannya, di mana wujudnya itu yang kita lihat, prototipenya kita. Makanya manusia makhluk yang paling indah, paling mulia, paling berakal. Karena apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya. Kejadian 1:27. Jadi Alkitab itu jelas memberikan jawaban. Nah, kalau betul Tuhanmu yang menciptakan manusia, manusia diciptakan masa keberapa? Jangankan ke Tuhan Yesus cantik, terlalu jauh ya. Saya nggak marah kamu bilang gitu, justru saya kasihan. Oh, kasihan, Mbak. Sebentar ya. Iya, kasihan lah kamu klaim masa Allah yang menciptakan Tuhan Yesus. Waduh. Oh, itu jelas. Burung di udara pun tertawa mendengarnya. Sebentar, Yesus itu sebenarnya siapa? Yesus itu sebenarnya siapa? Udah jawab dulu kalau betul. Sebelum namanya Kalau Yesus, betul itu namanya dia Allahmu siapa? yang sabar, Mbak. Kalau betul Allahmu yang menciptakan ya Adam diciptakan masa keberapa? Jangan ke Tuhan terlalu jauh. Kalau Tuhan bisa memberitahu kita, manusia diciptakan masa hari keberapa, bukan masa ya. Karena Tuhan itu menciptakan ya nggak perlu beribu-ribu tahun. Karena apa? Dia Maha Kuasa. Oke. Satu masa itu berapa tahun, Mbak? Bukannya 1000 tahun? Kenapa Allahmu begitu lama menciptakan? Kalau dia betul sang pencipta, termasuk kamu klaim dia yang menciptakan Tuhan Yesus. Waduh. Sebentar ya, Mbak. Coba kalau kita yang bilang kayak gitu ya, udah di demo kali ya. Yang demo, Mbak. Buat Tuhan Yesus yang menciptakan Tuhannya. Ya. Karena apa? Alkitab udah terlebih dahulu ada, teman-teman. Ini ya saya tahu. Surat An-Nisa ayat 1 sampai 5. Ya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu Adam, dan dia menciptakan dirinya Hawa, dan dari kedua Allah itu memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak bertakwa kepada Allah. Ya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim. Nah, seperti itu. Ini ya, ini surat ini ayat An-Nisa ayat 2. Iya. Ya, Adam diciptakan masa keberapa? Kalau dia betul sang pencipta, pasti bisa memberitahu dong Adam diciptakan masa keberapa? Adam diciptakan sebelum terjadinya bumi, sebelum diciptakannya bumi. Adam itu terlebih dahulu diciptakan. Ya, di mana tertulis Adam itu diciptakan masa keberapa, Mbak? Tidak ada masa, cuman memang sebelum masa Adam itu sudah ada. Coba kamu baca dulu Al-A'raf 54. Sebenarnya kalian mengetahui itu, cuman kalian tidak mengakuinya. Hah? Mengetahui? Ya. Kamu aja nggak bisa memberi jawaban sama saya, apalagi saya, Mbak. Nggak tahu saya di mana itu. Al-A'raf 54 bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya kan? Nah, berarti kan ada 6 masa toh? Lalu manusia diciptakan masa keberapa, Mbak? Manusia diciptakan dari masa itu saya belum saya kaji sampai ke situ ya. Nanti saya kaji lagi. Ini yang nyata-nyata aja dulu ya. Nah, itu saja Mbak nggak tahu. Tapi kok maju kali ya ngomong Tuhan Yesus diciptakan sama Allahmu. Bukan nggak tahu, Mbak. Ini saya tanya dulu. Tuhan Yesus itu sebenarnya siapa, dan sebelum ya udah Mbak, kalau di mana bahwa Allahmu menciptakan manusia masa keberapa, Mbak?
Itu saya belum mengkaji sampai ke situ ya. Pokoknya. Nah, artinya Mbak. Enggak. Ini sebenarnya yang memang sudah tertulis, Nabi Adam diciptakan sebelum dunia ini diciptakan. Nabi Adam diciptakan terlebih dahulu karena Nabi Adam itu sebelumnya di surga. Di surga. Jadi Adam ini diciptakan di surga. Ya, sebelumnya Adam itu terbuat dari apa, Mbak? dari tanah. Oke, jadi di surga itu ada tanah. Dari tanah dan jin terbuat dari api. Karena Oke. jin tadi ada sifat sombongnya. Jin itu merasa dirinya itu sombong dan tidak. Allah memerintahkan kepada jin menyuruh jin untuk tunduk kepada Nabi Adam. Dan jin ini tidak mau menunduk kepada Nabi Adam. Aku nggak tanya jin dulu, Mbak, tentang Adam dulu nih, nggak usah ke sana dulu. Tadi kamu bilang Adam diciptakan sebelum dunia ini ada, ya, dia diciptakan di surga. Adam terbuat dari mana, Mbak? Dari tanah. Tanah itu diambil dari mana? Emangnya di surga ada tanah ya, Mbak? Di surga itu memang kita tidak bisa mengkaji tanah itu, bukan tanah yang seperti kita ini yang di halaman, di ini tanah itu tanah merah, tanah putih, bukan. Jadi lalu dari tanah apa dia diciptakan? Allah sudah tahu, itu cuma Allah yang tahu. Allah sudah tahu tanahnya, tanah apa itu Allah yang tahu ya. Kita tidak Berarti mengkaji. mana buktinya dia sang pencipta, Mbak, kalau nggak bisa memberitahu kepada kita tanah apa itu? Kemarin ada saudaramu muslim satu agama mengatakan dari lumpur yang sangat busuk, yang sangat bau Tidak, katanya. bukan, itu salah. Kenapa kalian berbeda ya? Bukan. Berbeda karena memang seperti Mbak juga berbeda-beda, tapi Oh, nggak ada berbeda. Semua orang Kristen percaya Tuhan Yesus itu menciptakan Adam dari debu tanah. Itu tanah liat, Ayub 10 ayat 9. Tidak ada yang berbeda karena ada datanya. Gitu. Iya. Dan Adam diciptakan di bumi, di Taman Eden. Bukan apa? Di bumi, bukan di surga. Semua orang Kristen itu sama, nggak ada jawaban berbeda-beda. Jangan framing, Mbak. bukan framing. Iya, soalnya ada saudara muslim juga kemarin bilang itu dari lumpur yang sangat busuk katanya gitu. Oh enggak Mbak. Adam itu. Itu mungkin dia kurang paham, kurang tahu. Oh ya udah, tunjukkan Bang dari Mbak dari tanah apa? Sebentar ya. Dari lumpur ya. Shalom. Hana. Oh iya. Ya gimana Mbak, dari tanah apa dan Adam diciptakan masa keberapa? Adam diciptakan dari lumpur kering, dari tanah liat, lumpur hitam dan tanah dari berbagai dunia. Dari berbagai dunia. Tadi kamu bilang sebelum dunia ada, Adam dulu dia ciptakan. Yang mana yang benar? Dari berbagai dunia, tapi yang diciptakan Adam ini Allah yang Maha mengetahui, Allah yang tahu. Sebelum dunia Allah sudah tahu dunia apa dan dunia sebagai apa. Allah bisa saja menciptakan dunia. Itu Liping, di mute dulu itu Liping. Mute dulu itu Liping. Tadi Mbak mengatakan bahwa Adam itu terlebih dahulu diciptakan sebelum dunia ada. Nah, kalau dia diciptakan dari apa tadi? Dari lumpur, dari tanah hitam, apa lagi? Tanah apa lagi? Itu dari mana tanahnya, Mbak? Sebentar ya.
Bukankah tanah itu adanya di bumi, Mbak? Di Sebelum planet bumi, Mars aja nggak ada tanah, Mbak. Planet Mars. Allah yang menciptakan bumi. Jadi sebelum bumi Allah sudah mengetahui tanah itu di mana dan tanah itu apa, tanah itu diambil dari mana. Allah Nah, yang katanya- menciptakan tanah dan Allah juga yang menciptakan bumi. Katanya tadi sebelum Adam itu yang terlebih dahulu diciptakan sebelum dunia ini. Ya. Sebelum dunia ini kan termasuk bumi, toh. Allah yang tahu tanah. Tapi gini dia loh Kak Mikana. Ada kawanku kan, namanya si Elang. Karena bawaannya ribut aja kan. Jadi kurasa kalau dia itu tercipta dari tanah sengketa kurasa, Kak. Si Elang. Ada. Bukan tanah abang. Yang belanja itu tanah abang ya. Itu tercipta dari tanah yang suka apa? Yang suka shopping. Iya, tanah abang. Kalau dia suka menyusahkan dari tanah longsor. Nah, kalau dia suka jahat dari tanah hitam. Oke, Mbak, serius nih. Ya, sebentar ya. Adam itu diciptakan masa keberapa? Dan dari tanah mana? Dari mana itu diambil tanah itu, Mbak? Sebentar ya. Adam itu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Adam diciptakan manusia pertama? Di mana tertulis, Mbak? Ini lagi ditimbul lagi banyak pertanyaan saya loh, Mbak. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah pada hari Jumat dan proses penciptaannya itu 120 tahun melalui beberapa tahap dari tanah sehingga diberi ruh. Tertulis di mana pada hari Jumat? Surat Al-Hijr ya. Bentar. Keren juga Mbak ini ya. Di mana, Mbak, tertulis pada hari Jumat? Bentar, saya cari surahnya dulu ini. Sebentar ya. Oh, dari tadi bukan yang cari. Iya, ini lagi dicari Terima kasih, Ade. supaya tidak Terima kemana-mana. kasih teman-teman semuanya. Susah ya. Ya, karena kan bukan satu surat ya. Kita harus benar-benar mengerti. Mbak ini ustazah. Bukan. Bukan. Tapi tampilannya Lama kayak kali loh, ustazah Mbak, ya. durasi loh. Sebentar, Mbak. Kita tidak bisa membicarakan hal-hal yang tidak fakta. Nanti jadinya kita mesti. Udah nggak Oh, usah iya, terlalu iya, banyak betul, bicara, Mbak. Dari satu pun nggak ada pertanyaan yang bisa dijawab. Tapi tadi klaimnya Allah yang menciptakan Tuhan. Aduh. Memang Allah yang menciptakan dunia ini. Orang Hindu bilang Mbak, Sang Hyang Widi yang ciptakan dunia ini. Orang Hindu. Berbeda agama. Karena kita harus meyakini 4 kitab. Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Di kitab Taurat, Jabur, dan Injil, di situ sang pencipta namanya Tuhan Yesus Kristus, Mbak. Yoteva Elohim. Ya, saya tidak Bukan tahu. Allah. Itu kitab kalian. Nah, tadi Berbeda-beda. kamu bilang Taurat, Jabur, dan Meyakini. Ya, gimana sih? Mbak, di rukun iman itu kami sudah ditulis di situ percaya kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4, Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Al-Quran yang terakhir. Udah pernah baca? Udah pernah Tidak. baca nggak Taurat itu? Taurat. Oh, belum. Saya tidak mengkaji Jadi, Taurat. jadi Nah, itu apa dia. yang diimani? Kita Apa yang harus diimani imani, kalau kita nggak harus pernah percaya. dibaca? Kita harus percaya di dunia ini Iya, ada 4 apanya yang agama. diimani? Kita harus apanya yang mempercayai. Mas agama apa? Kristen. Oh, pantes. Pantes.
Karena ini ya saya ini ya rukun ya. Harusnya kan Mbak disambung loh Mbak. Mbak harusnya disambung. Oh pantes ganteng gitu loh Mbak. Jadi kan asik. Iya kan? Mbak. Mas ini ya. Kami di dalam rukun Islam itu, rukun Islam ada 5 dan rukun iman ada 6. Ya. Pertama rukun iman itu kita harus percaya kepada Allah bahwasanya Allah itu ada. Meyakini bahwa Allah itu tunggal dan ada sekutu dan tidak ada sekutu baginya. Dan dialah maha pencipta, maha pelihara, maha mempengatur alam semesta. Maha menciptakan alam semesta. Dan kedua, kita harus percaya kepada malaikat. Meyakini adanya malaikat sesuai makhluk penciptaan Allah. Yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Dan yang bertugas menyampaikan wahyu, menjaga alam semesta dan lain-lain. Ya. Ketiga, beriman, kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah, yaitu udah, Mbak, meyakini udah. adanya dengan Mas. Iya. Dengar. Maksudnya poinnya sudah dapat, cuman pertanyaan Mikana aja, fokus ke pertanyaan Mikana. Saya jelaskan dulu biar Masnya mengerti, jangan ini ya. Dengar dulu. Fokus ke pertanyaan Mikana saja, maksud saya supaya jangan melebar. Tadi kan Masnya bilang meyakini apa? Ya, karena di rukun iman kami itu ada. Ketiga, percaya kepada kitab. Meyakini kepada kitab. Di situ tertulis kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Ya. Taurat, Zabur dan Injil. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Dan kita harus beriman kepada hari akhir. Fokus saja pertanyaannya Mbak, udah. Ke pertanyaan Mikana saja. Tanahnya di mana tadi? Tertulis di mana? Sebentar ya, saya kaji. Iya, tadi dia bilangnya hari Jumat, di mana tertulis itu? Sebentar. Hari Jumat ya? Keren ya. Hari Jumat. Makanya kami tertulis di mana? Kami Jumat itu adalah hari yang paling spesial, hari. Nggak usah ini Mbak, ditunjukkan aja dalilnya Mbak. Saya butuh dalil dan data. Ya. Sebentar Mbak. Sabar ya Mbak ya. Sabar ya. Menyala kakakku, asik. Aku dukung kakak loh. Aku kasih ini ya. Ada boneka nih. Ya. Dukung Kak Nita nih. Nggak usah, nggak apa-apa. Tidak mendukung juga nggak apa-apa. Iya, karena kita kan Kak, walaupun kita berbeda agama kan kita saling menghormati. Ya, gitu loh, toleransi ya. Seputar agama. Benar itu. Iya benar. Kalau orang suka nakut-nakutin tercipta dari apa? Tanah kuburan. Belanja Tanah Abang ya. Yang menakutkan tanah longsor. Boleh misalnya ada mungkin Pak Ustadz atau Ustazah di bawah yang bisa membantu Mbak Nita. Karena Mbak Nita kesulitan nih cari ayatnya. Boleh kalau misalnya ada. Biar sesulit apapun, yang penting fakta. Iya betul Mbak, betul. Keren Mbak. Iya. Boleh ya Ustadz atau Ustazah yang bisa bantu Mbak Nita cari ayatnya boleh naik ya. Karena Mbak Nita ini kan katanya hari Jumat. Ya, siapa yang mau bantu biar dinaikin? Boleh. Tunjuk tangan. Adakah Ustadz? Yang Ustazah? Yang nunjukkan hari Jumat kata si Nita itu hari apa? Tertulis di mana di Al-Qur'an? Enggak ada yang berani loh. Siapa yang berani? Enggak ada yang tunjuk tangan loh. Enggak ada yang tunjuk tangan loh. Ada ya. Itu buktinya di sini, tunjuk tangan teman-teman. Siapa yang mau bantuin si Nita? Ada. Oh itu tuh. Ada. Siapa? Itu Hidayat ya. Biar deal ya. Hidayat. Oh, Hidayat. Oke. Ya. Boleh Bang Hidayat, silakan dibantu Mbak Nitanya. Di mana tertulis Bang? Buka kamera dulu Bang.
Ya Hidayat gimana bisa buka kamera? Mana? Di mana? Iya. Siapa tadi? Udah nggak ada yang jelas. Ada. Kalau apa kasih tunjuk aku itu yang tulisan Arab itu aku katanya. Aku naik. Yang mana Ajukan sih orangnya? permintaan bang, ajukan permintaan bang kalau minta naik bang. Oke, Mister nih katanya. Wih, agak sadis profilnya nih. Silakan buka kamera abangku, kakak. Ya, baik, terima kasih. Tunggu sebentar. Iya, Tunggu sebentar ya. iya. Saya buka kamera dulu ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar ya. Saya buka kamera dulu ya. Berapa lama bang nunggunya? Bukan berapa lama, sebentar. Sabar ya. Tidak ada kata lama, tidak ada kata lama. Nah, fokus dulu bang, buka kameranya bang, jangan ngomong dulu. Halo. Wis, Ah, ya, keren soundcardnya keren. bang, soundcard 11 juta kayaknya nih, keren ini. Sebentar. Ini bukan untuk cari ribut, cuman saling tukar pendapat aja walaupun kita beda agama. Betul bang, betul. Itu kok lampunya yang diperlihatkan, Bang? Sebentar lagi ini. Oh ya. Hari Jumat selama 120 tahun. Ya. Di mana katanya ada tertulis di mana dia, Mbak? Di dalam Quran di surah berapa gitu, Mbak? Mbak Nitanya mungkin lupa. Nah, saling mengingatkan sesama muslimah. Oi, aku jauh. Enggak yang Malia pi banget buku. Bentar dulu ya. Iya. Hah? Oh iya, tunggu Bu. Sebentar ya, saya undang teman saya. Oh, boleh. Bentar. Oh. Iya, mau collab Boleh. friend. Ya silakan. Iya. Terus Nah, di kalau mana? kan Pada hari ada Jumat kayak selama kuis kan, 120 tahun. Kalau dulu kan ada kuis gitu memang. Kalau Who Wants to be a Millionaire, kalau agak susah pertanyaan itu, bisa call a friend, bisa. Tunggu ajukan tanah. Ya. Tunggu Bu. Tunggu hari. Itu bahasa Ini? apa itu, Kak? Balia juga nggak bisa jawab. Dia kakak kan Malia menyohan aja berkangi Malia. Bentar. Adam diciptakan di hari Jumat 100 di surat 120 tahun katanya. Kata Senita. Masa penciptaannya. Itu masa penciptaannya. Masa penciptaannya, iya. Masa penciptaan Nabi Adam. Oh, bahasa Aceh. Tadi tuh orang kakak pakai bahasa Aceh itu ya? Iya. Oh, keren. Bahasa daerah. Lama kali ya, ada hampir 1 jam kurasa nih cuma nyari itu doang. Surah Ali Imran, Tadi begitu. Tadi Ali Imran. ketika ngomong Ali Imran berapa? Allah yang menciptakan Tuhan gercep kali, padahal nggak ada datanya. Giliran ditanya ada menciptakan hari keberapa? Mak nggak bisa mengeklaim bahwasanya agama Islam itu tidak ada datanya, tidak. Bukan, itu tadi kamu kan. Tidak bisa. Kamu ngerti nggak? Bentar. Tadi kamu maju kali itu Muni nih untuk mengatakan bahwa Allah yang menciptakan Tuhan Yesus. Padahal itu cuma fitnah. Giliran kita tanya data di mana Adam diciptakan hari masa keberapa? Itu hampir 1 jam.
sebelumnya, Oh, alah, tahe. sebelum saya menjelaskan Allah menciptakan Yesus, sebenarnya Mbak, jangan maju kali mulutmu. saya ngomong yang Oh, fakta, kamu Mbak, itu maju. bukan. Bukan maju, saya ngomong yang Sedangkan Adam aja diciptakan masa keberapa? Kamu nggak bisa jawab. Iya. Itu udah hampir 1 jam loh. Apalagi belum Ya? lagi nanti saya tanya di mana datanya Allah Semua menciptakan pertanyaan Tuhan saya Yesus? nggak ada, kamu bisa jawab. ada. Ada. Menciptakan Adam aja belum dapat sampai sekarang. Pak. Ada aja nggak ada. Alkitab itu yang terlebih dahulu ada dibanding kitabmu, Mbak. Ya. Jadi itu klaim yang sangat tidak masuk akal. Udah aku bilang, justru saya kasihan sama kamu. Bukan tidak masuk di akal. Itu saya belum mengkaji ke situ, tapi Satu pun pertanyaan saya nggak ada yang bisa kau jawab. Tapi kalau mulutmu maju kali. Oh, tahe. Kamu itu kebanyakan fitnah. Dalam diskusi nggak boleh gitu. Oh, tidak berfitnah, tidak berfitnah. Ya kalau nggak fitnah, tunjukkan di mana datanya. Saya ada buktinya kalau Yesus itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada. Di mana tertulis? Di mana? Sebentar. Dia dilahirkan oleh Maryam. Maryam itu adalah Bunda Maria. Di mana persamaan Bunda Maria dengan Siti Maryam? Karena Maryam itu adalah Siti Maria. Di mana persamaannya? Persamaannya di mana? Maryam. Persamaannya di mana? Bunda Maria dengan Siti Maryam. Yang dipegang oleh Yesus itu adalah kitab Injil dan Tuhan tidak pernah memegang kitab Injil. Tuhan tidak pernah menerima kitab Injil. yang Mbak Anuti yang itu ditanya apa? Mbak, di mana datanya Allah menciptakan Tuhan Yesus? Iya. Itu yang ditanya. Ini saya akan jelaskan. Tunjukkan datanya, dalilnya jangan dijelaskan. Dari tadi kamu kebanyakan ini asumsi mulu. Karena ya? gini dia, asumsi teman-teman. fitnah. Bukan asumsi. Ya di mana Ya, jadi tertulis? Kalau bukan asumsi, kamu jangan maju kali mulutnya. Ini. Bukan maju, itu memang fakta. Ya udah, Jadi terus gini, di mana? Mbak Nita, kalau kita mengartikan dari yang tersurat, dari yang tertulis ini namanya tersirat. Tapi kalau kita mengartikan dari yang tidak tertulis atau tidak tersurat, namanya terseret dia, Mbak, bukan tersirat. Bukan terseret dan bukan juga tersirat. Ini fakta. Di mana Tahu udah di tertulis mana? bahwa Fakta-fakta dari tadi, fakta-fakta satu pun yang nggak ada jawaban yang kamu bisa tunjukkan. Kebanyakan ini, kebanyakan takiyah. Mbak, sabar Iya. dulu, Mbak. bukan sabar loh, Mbak, udah dari tadi kan ditungguin, Mbak. Udah hampir 1 jam loh, hanya cuma melihat data di mana Adam diciptakan hari Jumat. Mbak mengatakan kita tidak boleh berasumsi, kita harus ada fakta dan data. Ya makanya di mana? Fakta dan data supaya Mbak tidak membilang ini asumsi. Iya, mana Alah. dia? Mana Mbak mana? Bukti Tuhan Yesus itu sang pencipta, kami langsung bisa ngasih data. Nggak perlu berjam-jam, Iya. nggak perlu 5 menit. Ya, langsung kamu tunjukkan di mana Tuhan Yesus menciptakan Adam. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, 31. Kalau Ya, kita kaji dari apa? manusia, Dari tanah kalau liat. kita mengkaji Wahyu 10 ayat 9. manusia, kalau kita mengkaji manusia, Dengar dulu, jangan dijawab dulu, ya. Kamu nggak usah menjelaskan. Kalau kita ditanya, Tuhan Yesus Kristus menciptakan Adam itu hari keberapa? Hari ke-6. Di mana datanya? Kejadian 1 ayat 31. Ya. Adam terbuat dari apa? Dari tanah. Kejadian 2 ayat 7. Tanah apa? Tanah liat. Ayub 10 ayat 9. Jelas. Kenapa Tuhan Yesus Kristus sampai ciptanya? Kalau kamu apa dari tadi kebanyakan fitnah? Sampai kawanmu pun udah masuk dua orang di sini, nggak ada yang bisa bantuin kamu kan? Dibisukan. Bentar, itu dibisukan, di-mute kan tuh. Itulah ngomong aja terus, nggak bisa Itu memberikan di-mute data. kan, itu nggak dengar suaranya, Kak. Itu kan? Kita. Itu nggak terdengar suaranya. Nah, Kak. entah ya. Kan. Itu di-mute kan, coba buka dulu mute-nya. Ini teh. Coba buka dulu mute-nya biar dengar. Bunda. Coba buka dulu mute-nya. Itu di mute loh. Buka dulu mic-nya. Itu di mute, nggak dengar. Itu di mute, coba buka dulu. Ha. oke. Nih ya. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia akan memberiku kitab, yaitu Injil, dan menjadikan aku seorang nabi. Apa hubungan Isa dengan Yesus emang? Ya. Karena Apa hubungan Injil itu Isa dengan dipegang oleh Yesus? Karena agama kalian berkitabkan Injil, dan Injil itu dipegang oleh Yesus. Dan Yesus itu
Injil itu Gini adalah dia, diberikan Mbak. kepada Nabi Isa. Kalau gitu kan Mbak, itu namanya ilmu cocokologi Mbak, menyambung-nyambungkan yang nggak jelas-jelas. nyambung. Tidak. Nah, kalau Ini saya gitu dia udah- Mbak cocoknya. Di situ kalau nggak ada gitu, Mbak, tertulis nama cocoknya. Yesus Kristus. Makanya kamu itu kebanyakan takiyah. Yesus Kristus itu sudah diolah, Isa ini sudah diolah namanya menjadi Yesus Oh, Kristus. diolah. Kok kayak adonan pakai kue diolah? Sudah diolah oleh kaum Nasrani. Oh. Yahudi Nasrani. Jadi Mbak, Siapa jadi pula gini dia, Nasrani? Nasrani Mbak, itu siapa? Mbak. Kamu bukan Nasrani, sebelum Mbak. itu, sebelum masa itu. Mbak sebelum cocoknya masa kan, itu. izinkan Mbak Nita izin Mbak cocoknya Mbak jadi tukang las Mbak, menyambung-nyambungkan yang tidak nyambung. Kok tidak nyambung? Karena Mbak pakai ilmu cocokologi loh Mbak. Bukan cocokologi, Menyambung-nyambungkan ini ya. yang tidak nyambung Enggak, itu enggak. tukang Sebentar. las namanya Bukan Mbak, cocokologi. tukang las. Mas, bukan cocokologi. Mas, ini ya Iya. saya baca ayatnya. Saya baca ayatnya. Ini bukan cocokologi, Nanti Mas. saya kejar lagi Saya baca tentang ayatnya. konsekuensinya. Kamu Dengar demam dulu. lagi Mbak. Saya baca ayatnya. Kala ini abdullahi atanil Saya nggak kitabi butuh wa itu Mbak. ja'alna- Di mana tidak Tadi, ada nggak Pak. kata Yesus di situ? Ada kata Yesus di situ. Ini saya pertanyakan, kalian kitab apa? Kitab apa? Mbak, Alkitab kami itu Mbak, namanya Alkitab. Injil itu, Mbak tahu nggak? Injil itu artinya kabar baik, Injil ya, kan? berita keselamatan. Oh, berarti kalian Ya. tidak jelas kitab, tidak jelas kitab. Wih, tidak jelas kitab katanya. kalian menganut agama. Karena nggak ada datanya, dia hanya fitnah, bilangnya nggak jelas. Mananya ini? Mbak diajari. Mbak Memang cocok diajari dia tukang jadi las ini. bohong, iya. Tapi Iya. Injil. Menjelaskan Mbak kitab yang dari Injil, tadi ya. tidak bisa menunjukkan data, Mbak bilang lagi kami yang Alkitabnya nggak jelas, kan masuk angin Mbak nih. Kok masuk angin, Mas? Masnya, Iya, Mas. Bu. Mas naik Dari lampu. sini kamu telah mempertontonkan Mas naik keanehanmu. Bukan keanehan, ini fakta, bukan keanehan. Menurut kalian itu aneh, tapi menurut kami itu fakta. Oh, mana ayatnya? Iya, mana dalilnya, mana datanya? Kan saya sudah baca tadi. Udah Hah. sampai Nah, ayam di situ tumbuh kan gigi tertulis Adam, Isa. sampai ayam tumbuh Lalu gigi. Yesus Kristusnya Iya mana? kan? Adamnya pun nggak Yesus nemu-nemu. Yesus Belum Kristus lagi itu Yesusnya. tertulis di kitab kalian, tapi di kitab kami adalah Isa. Isa tahu itu nggak? Kalian ini ya saya pertanyakan lagi. Kalian kitab apa sebenarnya yang kalian anuti? Coba. Ya Alkitab. Enggak, Alkitab namanya Alkitab kan kitab apa? Alkitab kan banyak. namanya Iya, Alkitab Holy Bible, Holy Bible. Di situ ada Mbak. Taurat, Jabur, Injil, Kitab para Nabi, Ketuvim, Nevim, Kitab Wahyu, Kitab para Rasul, yang surat-surat diturunkan, umum. yang diturunkan. Nggak Yang ada turun. diturunkan kalian Nggak kitab ada apa Alkitab yang kami diturunkan, Mbak. kepada kalian Enggak, itu kitab Alkitab apa? kami Kitab bukan kami nggak ada kedebu, diturunkan. bukan kedebu dari langit. Bukan Alkitab kedebut. itu firman Saya Tuhan tidak yang Maha bilang kedebut Kudus dari langit. yang Saya tidak bilang kedebut dari langit. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke kalian itu apa? enggak ada. Oh alah. Sejak kapan orang Israel menyembah aloe SWT? Enggak ada orang Israel menyembah aloe Saya SWT, tidak Mbak. bilang Itu fakta. orang Israel menyembah Lah kan SWT, nggak Alkitab ada. kami dari Israel, Mbak. Mbak Lia, Nggak ada Mbak menyembah Lia, SWT. kalau Mbak Saya mau ikut mempertanyakan diskusi ini, Mbak, open cam Mbak Lia. Kitab apa yang Mbak anut? Kitab apa yang Mbak anut sekarang? Mbak Lia, kalau Mbak mau ikut diskusi, open cam Mbak. Kami mesti open cam. Saya mempertanyakan yang kalian anut itu agama kitab apa? Udah turunkan aja Leto. Dari tadi Dijawab. ayatnya pun nggak jumpa dari tadi. Dijawab. Enggak. Mbak Nitanya turunkan aja, udah ganti aja. Enggak, saya Coba nanti kalau udah mempertanyakan dapat itu aja, ayatnya, kitab Mbak. apa. Berarti kalian Iya, kalau boleh tidak nanti. bisa Kalau udah kalian dapat aja kitab ayatnya. itu tidak bisa mengatasnamakan kalian. Kalau yang- udah dapat ayatnya, Iya, kamu Baru. enggak ada satupun pertanyaan yang bisa kamu jawab. Kamu bisanya cuma Mbak, asumsi, ngomong, Mbak. fitnah, Saya ini dan mempertanyakan takiyah. kitab kalian. Saya mempertanyakan dulu kitab kalian, jangan berdalih. Dan Kalian tunjukkan dulu memegang data yang kitab kau apa? bilang tadi. Kalian pertanyakan, kalian memegang kitab apa? Kitab apa yang kalian pegang? Kitab apa yang kalian anut? cari dulu Kitab itu cuma dalilnya satu Mbak. loh. Cari Di satu dulu data agama, yang tadi. Satu agama itu. Oh, emang tah ya. Di suatu agama itu. Bang satu Muhammad, kitab. abang lah yang ngajari Bang. Di Abang agama itu ngajarin lah Bang. satu kitab. Saudara seiman abang ini Bang. Bang, kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Iya maksudnya abang ajarilah saudara abang ini, Kalau Bang. Bhinneka Dari tadi dia Tunggal kasih Ika, Bang. data, Bang. Tapi dia dari tadi memfitnah Tuhan Yesus, memfitnah Alkitab. Saya tidak memfitnah dan tidak Ah. memfitnah Alkitab juga. Saya Saya- mempertanyakan. Bukan memfitnah, mempertanyakan tinggal dijawab aja. Waduh. Tadi Tuhan kamu Yesus. semua memfitnah.
Fitnahnya itu dari mana? Saya mau pertanyakan. Kamu Kamu fitnah bilang Allah Tuhan yang Yesus menciptakan saya Tuhan diciptakan Yesus. Allah. Ya. Itu jahat Itu loh. fitnah. Bukan fitnah. Terus yang kedua, kamu bilang Alkitab Bro, kami sudah Mbak, sebentar diubah-ubah. Mbak Mikana. Mbak Nita, kamu tahu nggak kalau ada orang yang berkata Allah mau diciptakan oleh yang lain, ngamuk nggak? Penistaan agama nggak? Saya tidak ngamuk, saya cuma mengkaji lagi, tapi saya akan menjawab seperti itu. Nah, kan luar biasa nih. Di mana dalilnya? Kita minta dalilnya di Bang mana? Muhammad memang di agama Abang Muhammad memang boleh gini Bang. Menghina agama orang lain, menghina Saya Tuhan tidak orang lain menghina. dengan Saya kata tidak Nggak boleh. menghina. Tuhan Dari orang mana lain saya diciptakan menghina, gitu Bang. Saya tidak menghina, dari tadi saya Gini, tidak Bang. menghina. Bang. Saya mempertanyakan. Saya mempertanyakan. Saya- Enggak, tolong Bang Bukan menghina. Muhammad, kalau Abang konsisten Mempertanyakan. Bang, tolong Abang tegur saudara seiman Abang ini Bang. Karena dia Justru- sudah menghina Tuhan Yesus saya, ciptaan Bang. Bukan. Dia Bukan, berkata saya tidak Tuhan saya menghina. ciptaan Bang. Saya tidak menghina, jelas-jelas di dalam Kalau kau Al-Quran tidak tercipta menghina, di situ. kalau kau tidak menghina Mbak, di mana dalilnya Tuhan Yesus saya ciptaan? Saya Kasih mempertanyakan dalilnya. tadi, saya mempertanyakan tadi dulu Kan? ke ininya dulu. Luar biasa, kan? Itu. Nah, menurutmu Muhammad, menurut Bang Muhammad, Mbak, ini contoh sikap yang Mas. baik dalam Mas. agama Islam, ini sikap yang baik, Loh, Muhammad. memang saya tidak baiknya Dalam di mana? Islam, bro, Mana, Mas? dalam Saya tidak agama baiknya di Islam, mana? sikap yang seperti ini adalah sikap yang baik kah? Kalau kami jujur Bang, dalam kekristenan Bang, sikap seperti ini adalah sikap yang memalukan. Ya, itu Dari di dalam mana kekristenan memalukannya, Bang. Mas? Dari mana? Ya, tapi makanya saya nggak tahu di mempertanyakan agama orang Abang. Makanya Saya saya selalu mempertanyakan- berkata beda kelas ya. Beda Saya kelas Bang. mempertanyakan, Izin. kitab Kalau Abang yang tidak kalian berani anut menegur itu saudaramu apa? ini, Bang Saya cuma Muhammad, mempertanyakan berarti itu. kau sama saja Bang Muhammad. Kalau kau tidak berani menegur saudaramu ini. Saya mempertanyakan kitab yang kalian anut itu apa? Dari kemarin kan Mikana menjelaskan dia dari kitab Injil. Jelas-jelas kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Luar biasa ya. Kepada Dengar Nabi ya, Isa. dengar ya. Sebentar, Dan biar Isa kita itu jelasin. adalah ciptaan Allah. Ya. Dia itu Nabi, Rasul yang diutuskan Iya, oleh Allah. itu Isa. Ya makanya dengar ya. Nabi Isa itu bukanlah Tuhan Yesus Kristus. Justru kalau Nabi Isamu dipaksakan sama dengan Tuhan Yesus, maka Nabi Isamu bertentangan dengan hukum Taurat, bertentangan dengan kitab Jabur, bertentangan dengan kitab Injil, dan bertentangan dengan fakta sejarah di Israel. Artinya Nabi Isamu ahistoris. Tidak Ya, kenapa? bertentangan, Nabi tidak Isamu, Tidak. nah, bertentangan di mana? Ya dengar, makanya dengar. Ya makanya dengar dulu pertentangannya di mana? Makanya Tidak dengar. bertentangan kepada kitab Makanya Injil. dengarlah pertentangannya di mana, biar saya tunjukkan. Nah, ini saya bilang tidak. Biar bertentangan saya tunjukkan kepada- pertentangannya Iya, di mana. saya tunjukkan. Kalau kamu ngomong terus, saya kayak mana saya tunjukkan? Nah, saya tunjukkan. Oke. Nah, tunjukkan di mana Isa persamaannya. tidak bertentangan kepada kitab-kitab lain karena dia memegang kitab Injil, satu kitab Injil. Nabi Muhammad memegang kitab Al-Quran. Injil dipegang oleh Isa. Oi, Musa dipegang oleh itu Nabi Isamu bertentangan dengan hukum Taurat. Ya, Tidak ada. bertentangan dengan kitab Injil, bertentangan dengan ya Itu kitab dipegang Mazmur, oleh Musa. Jadi tidak dan bertentangan. bertentangan dengan fakta sejarah di Israel. Nabi Isamu itu kan, bentar dulu, dengar dulu Mbak. Ya, Nabi Isamu itu dilahirkan seorang perempuan namanya Siti Maryam. Siti Maryam itu mengandung tanpa ada suami, ya. Sementara dalam hukum Taurat, seorang perempuan yang mengandung tanpa ada suami dia harus dirajam dengan batu sampai dead, ya. Kenapa Siti Maryammu bisa melahirkan tanpa ada suami? Bertentangan dengan hukum Taurat. Makanya ketika Tuhan Yesus ya menyatakan diri ke dunia melalui proses kelahiran, dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Bunda Maria itu punya suami namanya Yusuf, walaupun dia mengandung bukan karena HB sama Yusuf, untuk menghindari dari hukum rajam. Makanya Siti Maryam mau bertentangan dengan hukum Taurat. Ya, yang kedua ya, sistem kekerabatan di Israel itu sistem patrilineal. Sedangkan ya Nabi Isamu sering dipanggil dalam Quranmu Isa putra Maryam, ya. Ada nama ibunya di belakang namanya, ya. Sementara Tuhan tidak pernah dipanggil Yesus anak Maria, tapi Yesus anak Daud, ya. Karena apa? Sistem kerabatan di sana adalah patrilineal, bukan matrilineal. Makanya bertentangan kalau disamakan dengan Tuhan Yesus, ya. Kemudian Nabi Isamu itu lahir dari seorang perempuan namanya Siti Maryam. Siti Maryam itu adalah saudara perempuan Harun, saudara Musa, dan ayahnya adalah Ibran. Sedangkan Tuhan Yesus ketika menyatakan diri melalui proses kelahiran, Bunda Maria itu ya bukan saudara perempuan Harun. Harun ke Maria itu 1500 tahun jaraknya. Ya, dan
Bunda Maria dari suku Yehuda, bukan suku Lewi, karena Harun itu suku Lewi. Nampak-nampaknya malah Siti Maryammu mirip ke zaman Nabi Musa, karena Musa itu 3 bersaudara, Siti Maryam, Harun dan Musa, dan ayah mereka adalah Amram, ya, Amram, Imran, hampir mirip, ya. Di situ udah bertentangan. Sedangkan Maryam, saudara perempuan Harun, tidak pernah melahirkan anak. Bertentangan dengan sejarah Israel. Masih banyak lagi. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Di negara mana? Nggak tahu kita. Ya, ada nggak dituliskan di dalam kitabmu di negara mana dia lahir? Ada nggak sampai sekarang dilestarikan fakta sejarahnya? Kalau Tuhan Yesus ketika menyatakan diri ke dunia melalui proses kelahiran, dia lahir di Bethlehem, ya, di tanah Yudea, yaitu yang tertulis di Matius 2 ayat 1 dan juga di Migdal Eder, di Menara Kawayan Domba, sesuai dengan nubuatan di Mika 4 ayat 8. Sedangkan Nabi Isa lahir di negara mana? Sampai sekarang belum ada yang bisa menjawab. Justru kami mempertanyakan, apakah Nabi Isamu ini tokoh nyata atau tokoh fiktif? Kalau dia tokoh nyata, buktikan melalui data sejarah. Nyata, itu nyata. Oke, di negara mana Nabi Isamu lahir? Tertulis dalam kitabmu. Sebentar, lihat dulu. Sebentar terus. Kamu menginginkan fakta, jadi tunggu sebentar. Ya dong. Kalian yang berfakta itu, karena kalian setiap malam, setiap jam, setiap detik itu kalian memutar-mutar ayat-ayat itu aja. Jadi kalian bisa mengembangkan. Ya udah, tunjukkan lah. Makanya kita tunggu. Silakan tunjukkan di negara mana Nabi Isa lahir dan ada nggak dilestarikan sejarahnya. 10 menit kah? 10 menit kah waktunya? Kita tunggu. Kita kasih 5 menit. 5 menit. Oke. Saya diam. Sekarang 9.56 berarti jam 10 ya. Iya, saya Jam 10 diam. lewat 1 menit. Sampai 5 menit saya diam. Di Al-Quran. Oke. Di Al-Imran, Mbak. Buka Al-Imran ayat 33, Mbak. Iya. Surat Maryam. Surat Maryam. Ayat. Nabi Isa dilahirkan di Palestina. Bantu jawab. Ali Mas. Imran ayat Oh, 33, surat Maryam. Ya. Ali Imran Tertulis memang 33. ya. Palestina ya. Keren ini. Ya, Ali Imran 33 kan, Bang? Silakan bacakan, Bang. nama desanya desa terpencil. Bukan Takiyah ini kan, Bang? Mbak Nitanya. Ali Imran ya. Bisa bacakan dulu, Bang. Imran ayat 33 ya. Silakan bacakan ayatnya. Bantu aja, maksudnya yang menjelaskan. Ya, yang Iya, menjelaskan, membantu, tapi kan kasih cukup yang Mbak benar Nitanya dong. aja. Jangan Saya bantu Takiyah. aja. Jangan Takiyah dong, Bang. Ya kan? Membantu ya kasih yang benar. Memang di situ Ya, Nabi dituliskan Isa itu Palestina lahir di ya. Bethlehem. Imran Dibacakan 33. aja, Bang. terpencil di Kenapa muter-muter ke sana ke Palestina, sini? namanya Bethlehem. Dibacakan aja ayatnya. Ya Mbaknya aja, Mbak Surah- Nita. Oke, Ali Imran 33. Ayat berapa? Ayat 33. 33 ya. Ali Bacakan, Imran Mbak. 33. Sebentar. Ayat 33 surat Maryam. Ya. Sesungguhnya Allah telah memilih Surat Adam, Maryam Nuh, 16 keluarga sampai 40. Ibrahim. Ini sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam manusia pada zamannya masing-masing. Di mana? Bukan. Nggak ada nyambungnya, Bro. Bukan itu. Surat Maryam 16 sampai 40 kan nggak Tadi pendek, Ali panjang. Imran. Panjang dia dijelaskan. Tadi Ali di situ. Imran. Ini katanya Jadi Ali Imran surat 33. 16 Ya, Ali Imran Jelaskannya. itu hampir ke Maryam. Iya, Ali Ali Imran 33. Ali Imran surat lari ke Maryam. Iya. Oh, surat Maryam. Maryam Iya, Ali 33. Imran. Maryam ayat 33. Selamat, kalau nggak salah itu selamatlah pada hari lahirku, ya. Matiku Iya, dan pada kesejahteraan hari ini aku semoga dibangkitkan. dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di mana? Di situ di Palestina. Jangan takkan, benar kan Takiyah kan? Walah. Takiyah terus. Yang di Takiyah atas apa, Mas? sebentar terus. Ya di mana di situ di Palestina? Udah jelas-jelas nampak pun, jelas-jelas bertakiyah pun nggak mau ngaku. Susah ya. Katanya orang yang beragama. Kalau tidak beragama gimana sih? berarti kita, Ntar aku kita tidak ada kamar dulu ya. panutan. Iya, orang beragama itu jujur loh, Mbak. Jujur. Kalau Yang ada, nggak kalau jujur ada, itu enggak, siapa? kalau enggak.
Kami Ya ada di mana membangun di situ kebaikan Palestina? juga, kan? Kita udah dibuka ayatnya, nggak ada tertulis di Palestina. Artinya kan bertakiyah kan? Coba buka, ada di situ ditulis Palestina. Ah, pusing. Macet. Bukan pusing, bukan macet. Ah, apalagi namanya? Ada nggak di situ ditulis Palestina? Carilah. Ini ya, surat Ali Imran ayat 59. Udah berapa menit Kak Mikana? Kurasa sampai ayam Itu tumbuh di gigi Palestina, kurasa di ini. Palestina, lahirnya itu di Palestina. Iya, di mana ayatnya? Ayat 1 dikasih gagal, yang kedua juga gagal. Ya kan? Ah, yang ketiga sampai ayam tumbuh gigi. Gak nemu-nemu nih. Udah berapa menit Kak Mikana? Udah pas 5 menit. Di mana datanya Udah. tertulis? Udah salah, nggak ngaku salah. Bukan Ini salah, kan luar Mas. biasa. Bukan salah. Bukan salah lagi katanya itu. Kalau nggak salah, ada nggak di ayat yang diberitahu tadi, ada nggak tertulis Palestina? Ada, tapi kami kaji dulu. Nggak ada, kan? Kami tidak ada yang langsung Nggak ada kan? memberi fakta Mbak, tanpa ayat, tanpa suratnya, Mbak, ayat yang ditunjuk, yang dikasih tahu si Muhammad tadi, katanya di Palestina, kita sudah buka, ternyata tidak ada. Artinya itu benar atau salah? Nita, sama setali dua uang orang nih, sama aja suka berdusta kayaknya. Oke, sudah tahu ya, dari sini kita bisa lihat. Masnya juga agak mencemoohkan ini ya, kalau saya yang ngomong seperti itu katanya saya fitnah. Saya agak ini muncungnya. Nah, masnya sama juga. Mbak, sudah terbukti jelas-jelas ayat yang kamu bawa tidak ada tertulis, artinya salah, tapi kamu nggak ngaku salah loh. Karena Itu itu loh, Mbak. benar. Ah, kan itu benar. Oke, di mana di situ di ayat tadi itu ada nggak ditulis Palestina di ayat tadi? Nggak ada kan? Artinya salah kan? Itu loh Mbak Nah, kan? Artinya Bukannya kamu didengarkan memberi kita. jawabannya salah, jawabanmu salah gitu loh. Itu tidak salah. Bukan kitamu yang salah. Ada. Kami nggak Kalau bilang kayak kitamu gini yang kan, salah. Artinya kamu yang memberi jawaban yang tidak sesuai gitu Teman-teman. loh. Mbak, Di situ Kalau kamu kayak bilang gini, ada Palestina, ternyata nggak ada tertulis. Kalau kayak gini, saya lebih bagus diam karena susah menang melawan orang pintar, tapi mustahil menang melawan orang bodoh. Ah, saya lebih bagus diam aja. Kalau Udah kayak kabur gini, dia. udah repot. Baitul Maqdis. Tertulis di mana, Mbak? Di di surat di Al-Qur'an. Surat Nabi. Oke. Hah? Nih ya. Saya berikan, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam bukunya yang berjudul Anbiya, Nabi Isa dilahirkan di Baitul Lam, di dekat Baitul Maqdis, Palestina. Dia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Di Maryam. mana tertulis ayatnya itu? Seperti itu. Ayatnya Tertulis di di mana? mana? Ayatnya, Ibnu Katsir dalilnya. yang dibawa. Ibnu Katsir itu manusia. Iya, manusia. Ini Saya tidak Iya, bilang kita dia itu berdasarkan nabi. Quran dong. Di mana tertulis? Ya. Macet. Bukan macet. Udahlah itu. Udah lewat dari Nggak ini, maju-maju. udah hampir 10 menit, Nggak makanya udah bilang maju-maju. 1 jaman ini nggak dapat. Jadi bisa kita simpulkan ya, Nita ini hanya bisa fitnah dan menuduh Jangan- Alkitab jangan, atau Tuhan dengan yang enggak. Oke. Terima kasih Nita. Tuhan Yesus mengampunimu ya. Oke, Abang, kita ganti dulu sama yang lain, Bang. Mohon maaf, Bang Muhammad. Terima kasih, Bang.
Dahsyat. Kalau kami Kristen malu Dari seperti satu itu, pun nggak ada loh pertanyaan saya yang bisa dijawab. Satu pun nggak ada. Ya, tapi kalau memfitnah Tuhan nomor 1. Tapi nggak apa-apa, kita mengampuni ya. Kita berdoa kiranya Tuhan Yesus mengampuni beliau. Ya, malam Bang, Agak- bisa